Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya. Kita akan belajar tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan melalui bacaan berikut. Siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. "Kita berhenti dulu sebentar teman-teman," pinta Dayu kepada Siti dan Edo. "Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja," ajak Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya, lalu menghirup napas. Segarnya udara di bawah pohon ini. Aku jadi tidak batuk-batuk lagi," kata Dayu. "Kira-kira mengapa Dayu batuk-batuk? Dan mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang?" Untuk menjawab pertanyaan berikut, yuk cari tahu. Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar. Sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernapasan. Apa saja penyebab terjadinya gangguan pernapasan? Berikut kita akan mempelajari tentang faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama ada faktor fisik, yang kedua faktor penyakit, dan yang ketiga faktor lingkungan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya, pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna, sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Yang kedua, faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya, influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Kamu telah mengetahui berbagai penyebab gangguan pada pernapasan manusia. Salah satu faktor penyebab gangguan pernapasan adalah lingkungan. Banyak berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan, terutama pernapasan. Berikut cuplikan salah satu berita di majalah Tempo, edisi 21-27 September 2015, yang berjudul "Kuldesak Lantaran Jerebu".
Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung, di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Dadan Muhanda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu. Partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million atau ppm, akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Dari bacaan Kuldesak lantaran Jerebu, kita akan belajar membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Contohnya kata tanya apa. Pertanyaannya, apa penyebab asap di Riau? Jawaban, penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Kata tanya berikutnya, siapa? Pertanyaannya, siapa narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut? Jawaban, narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut bernama Asep Dadan Muhanda. Kata tanya berikutnya, di mana? Pertanyaannya, di mana kebakaran hutan terjadi? Jawaban, kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan dan Jambi. Kata tanya berikutnya, bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap? Jawaban, sebagian penduduk Riau keluar wilayah sementara waktu untuk menyelamatkan diri dari bahaya asap. Dan yang terakhir, kata tanya mengapa? Pertanyaannya, mengapa langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat? Jawabannya, langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat karena angin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.